Jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, di video kali ini aku membahas ya untuk gagal bayar di Kredivo ya. Mengingat dari teman-teman udah banyak ya yang menanyakan untuk resiko gagal bayar di Kredivo seperti itu. Untuk pertanyaannya sih kebanyakan yang ditanyakan itu dari slik ya. Yang pertama, yang keduanya itu untuk DC lapangan ya. Apakah akan dikunjungi ke rumah kalau telah bayar di Kredivo seperti itu. Lalu untuk slik ya, kenapa kok bisa pengaruh ke slik dan apa akibatnya ya seperti itu. Oke, Kredivo ini adalah perusahaan pembiayaan ya atau multi finance yang berada di dalam di bawah naungan otoritas jasa keuangan ya atau OJK, yang artinya legal ya seperti itu. Untuk yang pertama dari slik ya, kenapa kok bisa masuk slik dan apa akibatnya ya seperti itu. Jadi semua lembaga yang sudah memiliki akses juga memiliki kewajiban untuk melaporkan data debitur ke dalam slik ya. Lalu yang kedua, slik juga diharapkan mampu meminimalisir angka kredit bermasalah atau NPL, non performing loan. Jadi bisa diambil kesimpulan kalau punya histori atau riwayat kredit macet atau punya tunggakan, pastinya untuk kedepannya akan kesulitan ya untuk melakukan pengajuan pinjaman dimanapun. Misal kita mengajukan pinjaman di bank atau mau kredit kendaraan ya, atau mengajukan pinjaman di fintech atau pinjol, pastinya kita akan ditolak ya seperti itu. Soalnya hasil sliknya itu jelek ya, makanya kita akan kesulitan untuk mengajukan pinjaman ya seperti itu pengaruhnya di slik seperti itu untuk gagal bayar di Kredivo. Lalu yang kedua ini soal DC lapangan ya seperti itu. Memang ya kalau untuk Kredivo ini bekerjasama dengan pihak ketiga ya atau DC lapangan, jadi jasa penagihan ya seperti itu. Jadi walaupun si Kredivo ini bisnisnya secara online, tetapi yang namanya tukang tagih datang ke rumah itu tetap ada ya seperti itu. Soalnya sudah bekerjasama dengan pihak ketiga ya atau jasa penagihan. Tapi bukan berarti kalau kita telat bayar sehari 2 hari kita akan dikunjungi ke rumah, itu enggak ya. Biasanya untuk yang dikunjungi ke rumah itu sih biasanya untuk keterlambatan sekitar 3 bulan ya, 3 bulan 4 bulan ke atas ya, itu baru dikunjungi. Biasanya yang sering dikunjungi sih untuk wilayah Jabodetabek ya seperti itu. Kalau untuk luar Jabodetabek memang ada juga yang dikunjungi ya, tapi nggak begitu banyak ya. Untuk informasi yang aku dapat yang sering sih untuk wilayah Jabodetabek yang sering dikunjungi sama DC dari Kredivo ini. Tapi nggak perlu panik ya kalau Anda baru telat bayar mungkin sehari 2 hari atau mungkin 1 bulan itu belum dikunjungi ya. Jadi yang dikunjungi itu yang keterlambatan paling banter itu 2 bulan itu biasanya udah dikunjungi. Tapi kalau baru hitungan sehari 2 hari sih nggak dikunjungi ke rumah ya seperti itu. Tapi untuk saran saya, Anda nggak perlu panik ya atau nggak perlu takut kalau mungkin Anda sekarang telat bayar dan belum bisa bayar ya seperti itu. Jadi kalau Anda sekarang tidak mampu bayar,
misal sampai dikunjungi ke rumah, kalau menurut saya Anda nggak perlu panik ya, nggak perlu takut. Jadi kalau Anda tidak mampu bayar, mending Anda jujur ya. Jujur dalam arti misalkan Anda sampai dikunjungi ke rumah nih sama DC Kredivo, pasti kalau didatengin ke rumah Anda ditanya, misal Pak, gimana ini tagihannya belum dibayar. Mungkin Anda jawab, maaf, untuk saat ini saya tidak ada kemampuan untuk membayar ya, seperti itu. Mungkin kalau ditanya lagi kenapa tidak mampu bayar, Anda jawab jujur aja, untuk saat ini saya tidak mampu membayar karena saya lagi nganggur, saya nggak kerja, jadi saya tidak ada uang untuk membayar ya, seperti itu. Dan juga Anda jangan menjanjikan ya, menjanjikan dalam arti besok tanggal sekian hari saya mau bayar, itu jangan ya. Mending Anda jelasin kalau untuk saat ini saya belum bisa bayar kayak gitu. Yang penting Anda jangan menjanjikan misalkan besok hari Senin atau hari Selasa atau besok tanggal 10 saya mau bayar, itu jangan ya. Mending Anda jelasin belum ada uang untuk membayar, gitu aja. Jangan menjanjikan. Soalnya kalau menjanjikan misalkan minggu depan saya mau bayar atau tanggal 10 saya mau bayar, entarnya ini si DC-nya ntar bisa bolak-balik ya, datang ke rumah lagi, nagih lagi, seperti itu. Jadi kalau menurut saya kalau dikunjungi DC ke rumah, mending Anda jelasin aja kalau untuk saat ini belum ada kemampuan untuk membayar ya, seperti itu. Lebih baik kita jujur, kalau sekarang ini lagi nganggur, nggak kerja, jadi belum bisa bayar ya, seperti itu. Dan untuk kedepannya mungkin Anda bisa negosiasi ya, minta keringanan, dalam arti mungkin suatu saat Anda punya rezeki, Anda punya uang, Anda bisa negosiasi untuk dicicil ya, dicicil menurut kemampuan Anda ya, seperti itu. Misalkan Anda punya uang 100.000 atau 200.000 ya, itu mungkin bisa dicicil ya, seperti itu. Ataupun Anda bisa negosiasi ya, untuk bayar pokok pinjamannya saja lunas ya, seperti itu. Misal Anda untuk kedepannya punya uang, punya rezeki ya, mungkin Anda bisa nanya ya, Pak, kalau saya bayar pokok pinjamannya saja lunas bisa enggak, seperti itu. Itu kalau misal kedepannya Anda punya uang, punya rezeki lebih ya untuk membayar, mungkin Anda bisa negosiasi untuk bayar pokok pinjamannya aja ya, seperti itu. Dan menurut saya kalau Anda telat bayar saat ini nggak usah panik ya, seperti itu. Lebih baik kita jelasin, kita jujur aja ya. Yang penting pedomannya satu ya, kalau Anda tidak mampu bayar, jadi kalau sekarang Anda ditanya jawabnya A, besok ditanya juga jawabannya A ya. Jadi jangan sampai kalau sekarang Anda ditanya jawabnya A, besok jawabnya B ya, seperti itu, jangan sampai. Yang penting kalau Anda ditanya sekarang tidak mampu bayar, besok juga kalau ditanya jawabannya sama, seperti itu ya. Jadi jangan sampai sekarang A, besok ditanya jawabannya B ya, seperti itu. Oke, mungkin itu ya sedikit informasi dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.